Selamat pagi semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sifat-sifat dari fungsi kuadrat ya. Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe video ini ya. Jadi biar channel saya ini bisa berkembang. Nah, untuk selanjutnya di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mencari sifat-sifat dari fungsi kuadrat ya. Dengan mengidentifikasi atau dengan melihat dari variabel A, B, C ya, dan nilai diskriminan dari fungsi kuadrat. Nah, di sini saya akan buat dulu sebuah variabelnya dulu ya. Jadi kita buat variabel A dengan slidernya A ya. Kita biarkan saja negatif 5 sampai 5 ya. Selanjutnya di sini increment-nya kita gunakan 1. Kita oke. Selanjutnya kita nilai B-nya kita gunakan sama juga ya. Kemudian C-nya di sini saya bedakan sedikit sampai 10 ya. Nah, di sini 1 ya. Kita klik oke ya. Nah, di sini udah terjadi slider seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan membuat yang namanya itu adalah fungsinya ya. Jadi kita masukkan di menu input ini ya, yaitu fx. Nah, sama dengan bentuk umum dari fungsi kuadrat ya ax kuadrat ya. Nah, itu ax kuadrat plus bx plus c ya. Karena kita sudah tahu variabel-variabel dari a, b, dan c-nya ya. Gitu. Kita enter ya. Nah, sudah tadi seperti ini ya. Jadi dia akan terlihat 1x kuadrat, tapi kalau dalam umumnya kan 1 ini nggak usah ditulis gitu. Nah, jika kita geser seperti ini, nah ini kelihatan ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan buat nilai teksnya ya. Kita akan buat teksnya ya. Biar bisa diperhatikan apa perbedaannya. Nah, di sini nilai A ya. A sama dengan ya. Kita pakai formula latex. Nah, di sini A sama dengan, kita masukkan nilai A-nya gitu. Kita oke. Kemudian B sama dengan, kita masukkan nilai B-nya. Nah, oke. Kemudian C sama dengan, kita masukkan nilai C-nya. Nah, seperti ini. Oh, ini belum saya buat formula latex ya. Saya hapus dulu biar sama ya. Kita buat ulang lagi. Nah, di sini kita masukkan C. Oke. Selanjutnya kita blok semuanya, kita edit untuk ukuran teksnya ya, biar agak lebih besar. Kita tebalin, kemudian di sini kita leds ya. Nah, di sini A, B, C ya. Atau mau diwarnai itu bisa, kita buat seperti ini. Warna beda-beda juga boleh. Nah, di sini C-nya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Sekarang lagi satu itu adalah kita butuh determinan. Determinan itu di matriks saya namanya diskriminan ya. Nah, di sini akan saya buat nilai D ya. D sama dengan, kita masukkan rumus diskriminan itu. Diskriminannya kita akan buat di sini. Rumusnya itu adalah B kuadrat min 4AC ya. Nah, seperti ini. Sama dengan, di enter aja langsung. Nah, jadi di sini ada negatif ya. Nah, kita masukkan di sini itu adalah nilai D-nya ya. Berarti di sini kita masukkan D sama dengan, kita masukkan D ya. Nah, kita kalau diskriminannya kita perbesar ya. Atau di sini kita tulis saja diskriminan ya. Buka kurung D. Nah, seperti ini ya. Kita pakai formula latex. Nah, kita tebalkan ya. Kita gunakan latex juga. Kemudian warnanya, nah, jadi seperti ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bukan nilainya ya, tapi apakah dia nilai positif dan negatif ya. Nah, selanjutnya kita akan di sini kita turunkan ya. Nah, ini akan jadi persamaan linear kalau dia A-nya 0 ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kita bisa geser-geser ya. Nah, jadi B-nya kita geser-geser ya. Nah,
Di sini C-nya. Nah, di sini kita akan cari titik potong terhadap ke semua titiknya ya. Jadi kita akan gunakan namanya intersect ya. Jadi klik intersect. Nah, kemudian klik sumbu Y-nya ya, garis kurva sama sumbu Y-nya. Kemudian kurva dan sumbu X-nya ya. Nah, kita akan ketemu di sini titik potongnya ya. Itu. Nah, jika sudah, kita akan untuk kurvanya kita bisa atur lagi ya, biar lebih besar ya. Untuk warnanya saya pakai warna merah saja. Nah, di sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita bisa atur. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kesimpulan ya. Pertama, kita akan gunakan A-nya negatif ya. Nah, kalau A-nya negatif, itu akan kurva terbuka ke bawah ya. Jadi kalau misalnya A-nya negatif, berarti kurva terbuka ke bawah. Seperti itu. Jadi kalau A negatif, maka, nah di sini kita akan buat sebuah teksnya lagi. A sama dengan negatif ya. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita buat tanda panah. Nah, maka kurva terbuka ke bawah ya. Seperti itu. Nah, ini kita nggak usah pakai formula latex ya. Saya hapus lagi. Ini saya buat medium ya. A sama dengan negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Nah, jadi seperti ini ya. Atau di sini saya buat gini saja ya, negatif ya. Negatif. Maka kurva terbuka ke bawah ya. Selanjutnya kita akan koreksi kalau misalnya A-nya positif ya. Nah, di sini kita buat positif. Nah, di sini sama dengan 1 ya, atau 2 misalnya ya. Jadi kalau misalnya 2 itu akan positif. Jadi kurvanya terbuka ke atas. Nah, jadi di sini kita bisa copy, paste ya. Kita edit. Nah, jadi di sini kalau misalnya A-nya positif, maka kurva terbuka ke atas ya. Atau di sini kalau positif itu bisa kita tulis buka kurung A lebih besar dari 0 ya. Nah, kalau yang ini itu adalah buka kurung A lebih kecil dari 0. Nah, tutup kurung. Selanjutnya yang perlu kita cek adalah B-nya ya. Jika B-nya itu kita geser, nah di sini itu adalah lebih menentukan luasnya ya. Gitu. Jadi saya nggak terlalu perhatikan kalau yang B-nya ya. Jadi kalau misalnya dia lebih kecil, dia akan luasnya itu lebih luas yang bagian kanan. Ini bagian kanan lebih luas. Tapi kalau dia positif, lebih luas bagian kiri. Tetapi kalau posisinya ini negatif, nah jadi yang lebih luas yang kanan, sebaliknya seperti itu ya. Nah di sini yang akan saya koreksi adalah bagian A dan D-nya saja ya. Bagaimana mengidentifikasi nilai A dan D. Selanjutnya yang C. Kalau yang C itu adalah titik potongnya. Titik potong Y-nya kalian lihat. Kalau 5, dia titik potongnya 5. Kalau 6, dia titik potongnya 6 ya. Nah, jadi di sini C-nya itu C mempengaruhi titik potong terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya nilai D ya. Kalau kita D, kita geser nilai A, B, C, kalian perhatikan ya. Nah, di sini. Jika A-nya negatif ya. Nah, di sini kalau A-nya positif ya. Kalau D-nya positif, dia akan memotong di 2 titik. Ya. Selanjutnya, kalau misalnya kita buat dia negatif. Nah, kalau dia negatif, dia tidak memotong sama sekali ya. Gitu, ya. Jadi di sini kita buat simpulan D
lebih besar dari 0, itu positif artinya ya, maka memotong sumbu X di 2 titik ya. Seperti itu. Oke. Kemudian D lebih kecil dari 0, maka tidak memotong sumbu X ya, gitu. Selanjutnya bagaimana kalau dia sama dengan 0 ya? D sama dengan 0 lagi di sini. Kalau D sama dengan 0, maka memotong sumbu X di 1 titik ya. Atau menyinggung. Nah, seperti ini. Jadi kita akan buat ininya ya pada saat dia 0 ya. Berarti C-nya di sini saya gunakan 10. Kemudian ini B-nya misalnya di sini B-nya saya gunakan, kalau saya gunakan 4. Di sini B-nya juga 4 ya. Nah, di sini B-nya 4. Nah, di sini contohnya ini dia menyinggung ya. Jadi dia menyinggung di 1 titik, makanya D-nya sama dengan 0 seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini cara mengidentifikasi sebuah grafik atau sifat-sifat dari fungsi kuadrat ya. Jadi fungsi kuadrat itu kita rumuskan di sini itu adalah kita geser saja fungsinya yang ini ya. Kita bentuk umumnya itu adalah f kurung x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadratnya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-temannya yang untuk belajar ya. Jadi bagi siswa-siswa. Pelajaran ini biasanya di SMP kelas 9 ya. Itu semester 1. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Oke, itu saja. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.